Bismillahi badina wil farha halayta alaina. Bismillahi badina wil farha halayta alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja saya dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi dari mata kuliah ilmu balaghah yang dalam ranah ilmu ma'ani yang diampu oleh dosen kita, yakni Ustazah Muhimmatul Mukarramah, yang mana pada kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah materi, yakni tentang fasl. Nah, seperti yang tertera di layar, judulnya adalah fasl. Ya, dan kembali lagi dengan saya, perkenalan dulu. Nama adalah Yusuf Hamidi. Nomor NIM 2021901007. Kemudian langsung saja. Yang pertama adalah definisi. Kita harus tahu terlebih dahulu apa definisi dari fasl dalam ilmu balaghah. Definisi fasl yakni secara bahasa berarti memisahkan, memotong, memutuskan, dan menghilangkan keserupaan dalam kalam. Jadi sesuai dengan asal katanya, faslun yakni pisah. Nah, dari situ kita dapat mengambil sebuah makna secara bahasa, yaitu memisahkan, memotong, memutuskan, dan menghilangkan keserupaan dalam kalam. Jadi karena ini dalam ranah balaghah, jadi membahas tentang kalam. Kemudian dari segi istilah, dalam istilah yakni makna definisi dari fasl yakni menggabungkan dua buah kalimat dengan tidak menggunakan huruf athof. Jadi kalau kita ingat dalam ilmu nahwiyah ada namanya athof, di mana athof itu ada huruf-hurufnya seperti wawu, summa, au, fa, lakin, bal. Nah, di situ ada huruf-huruf athof, tapi dalam kaidah fasl itu digabungkan tanpa huruf athof. Sebenarnya dalam nahwu juga ada namanya athof bayan. Di athof ada dua, athof nasak dan juga athof bayan. Kalau athof nasakan antara maktuf dan maktuf alaihnya dipisah dengan huruf athof, sedangkan athof bayan antara maktuf dan maktuf alaihnya tidak dipisah dengan salah satu dari huruf athof. Jadi hampir mirip, cuma ini ranah pembahasannya berbeda. Seperti itu. Lanjut ke tempat-tempat dari fasl. Jadi tidak semua kalimat bisa dibuat fasl atau dipisah. Ada tempat-tempatnya. Yang pertama yaitu dengan istilah kamalul ittisal. Apa itu kamalul ittisal? Kamalul ittisal adalah kedua kalimat. Jadi ada dua kalimat yang disatukan itu memiliki kesinambungan yang sempurna. Jadi masih saling berkesinambungan dan secara sempurna. Jadi
satu makna, satu pondasi. Nah, seperti itu. Jadi masih sangat berkaitan, tidak pisah maknanya. Nah, adapun kamal itisol itu terbagi menjadi tiga poin. Yang pertama yaitu sebagai taukid, seperti contohnya seperti itu, seperti dalam sebuah kalimat yaitu wa madhahru illa min ruwati qasaidi idza qultu syi'ran asbahat dahru mungsyida. Nah, di sini maknanya, terjemahnya, tiadalah masa itu melainkan penutur kasidahku, qasidah namanya. Jika aku membacakan sebuah syair, maka waktu akan mendendangkannya. Nah, di sini ada dua kalimat. Yang pertama di sini, wa madhahru illa min ruwati qasaidi, kalimat pertama. Kalimat kedua itu idza qultu syi'ran asbahat dahru mungsyida. Nah, taukidnya yang mana? Ya, yang kalimat kedua ini merupakan taukid, penguat dari kalimat yang pertama. Nah, inilah. Nah, antara kalimat pertama dan kalimat kedua tidak ada huruf atofnya. Tidak ada huruf atof. Langsung ruwati qasaidi, langsung idza qultu syi'ran. Nah, tidak ada huruf atof. Jadi segi makna sudah kita bisa perhatikan. Ia adalah masa itu melainkan penutur kasidahku. Jadi kita bisa memahami bahwa waktu itu berubah, itu hampir sebagian masa itu dihabiskan untuk menuturkan qasidah. Qasidah itu lagu ya. Nah, kemudian dikuatkan dengan jika aku membacakan sebuah syair maka waktu akan mendengarnya. Lah, sudah waktunya itu habis untuk menuturkan qasidahnya atau tembang-tembangnya, lagu-lagunya, kemudian dikuatkan jika aku membacakan sebuah syair maka waktu akan mendengarnya. Saking seringnya dia membacakan sebuah qasidah yang berupa syair, maka waktu pun juga akan mendendangkannya. Nah, itu adalah dari taukid, penguat. Yang kedua yaitu sebagai bayan atau penjelas, seperti dalam contoh yaitu an-nasu lin-nasi min badwin wa hadiratin ba'dun li ba'din illam yash'uru qadamu. Di manusia itu baik kelompok badui atau orang gunung, orang pedalaman ya, badui, maupun yang hadir, orang kota yang terbelajar, bagi orang kota. Dan jika mereka menyadarinya maka bahwa yang satu dengan lainnya saling melayani, saling melengkapi juga bisa. Qadamu. Jadi kalimat pertamanya sudah jelas, an-nasu lin-nasi min badwin wa hadiratin. Ba'dun li ba'din illam yash'uru qadamu. Jadi kalimat pertama ini, kalimat keduanya ba'dun li ba'din ini, ya antara kalimat pertama dan kalimat kedua tidak ada huruf athof. Nah, tidak ada huruf athof. Kemudian kalimat kedua ini sebagai penjelas dari kalimat yang pertama. Kita jadi maknanya, manusia itu baik kelompok badui maupun hadar. Manusia itu terdiri dari kelompok badui dan juga kelompok kota. Jadi ada orang desa, ada orang kota. Nah, kemudian diperjelas jika mereka menyadarinya bahwa yang satu dengan lainnya saling melayani. Sebenarnya mereka itu saling membutuhkan, saling melayani juga. Jadi yang desa itu menyediakan bahan-bahan pokok untuk orang kota juga mendidik orang desa supaya berilmu pengetahuan. Ya, misalnya seperti itu. Jadi kedua kalimat ini masih berkesinambungan, sementara kalimat kedua itu sebagai penjelas dari kalimat yang pertama. Tetapi tidak ada huruf athof di sini. Jadi fasl di sini faslnya. Yang ketiga itu sebagai badal. Seperti dalam sebuah ayat Al-Qur'an, "Yudabbirul amra wa yufassirul ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun." Dia Allah mengatur segala urusan, menjelaskan ayat-ayatnya supaya kalian yakin akan pertemuan dengannya. Jadi
sini dari mana gagalnya itu? Nah, kita tahu bahwasanya kalimat yang dimaksud di sini adalah yudabbirul amra, dan kalimat yang kedua yufassilul ayati. Ada dua kalimat, yudabbirul amra dan yufassilul ayati. Kalimat pertama yudabbirul amra, kalimat kedua itu yufassilul ayati. Nah, kalimat kedua ini merupakan badal. Kalimat kedua ini sebagai badal dari kalimat utama, yaitu yudabbirul amra. Jadi yudabbirul amra itu termasuk dari yufasil ayat. Jadi Allah itu gini menjelaskan ayat-ayatnya. Jadi kalimat kedua ini badar gitu, terus yufasil ayati itu sebagian dari pengatur urusan. Jadi Allah itu mengatur segala urusan. Nah, termasuk maaf pencet. Jadi Allah itu mengatur segala urusan. Nah, termasuk dari mengatur segala urusan itu adalah Allah dengan menjelaskan tanda-tanda besarannya atau ayat-ayatnya, seperti itu. Jadi menjelaskan ayat-ayatnya itu termasuk dari Allah sebagai pengatur segala urusan. Jadi badalnya yufasil ayati, kemudian yang dibadali itu yudabbirul amra. Jadi menjelaskan ayat-ayatnya atau firman Allah itu termasuk dari Allah itu sebagai pengatur segala urusan. Nah, di sini saya harapkan kalian paham teman-teman. Kemudian yang berikutnya yaitu kamal intitok. Sesuai kalimatnya, intitok berarti terputus. Jadi kedua kalimat pertama dan kalimat kedua itu tidak berkesinambungan, pisah maknanya, sudah berbeda. Nah, itu bagi menjadi dua. Yang pertama itu dua jumlah kalimat itu berbeda dalam bentuk kalam, khobar, dan insya'nya. Jadi ini contohnya hadara amiru hafadhahallahu. Jadi yang pertama ada hadara amiru, kemudian yang kedua hafadhahallahu. Yang pertama yaitu kita lihat hadara amiru itu merupakan kalam khobar, insya khobari. Kemudian yang kedua yaitu pencet lagi. Yang kedua yaitu insya yang amr. Nah, amr yang bermakna doa. Nah, kedua kalimat ini tidak berkesinambungan, tapi masih dalam ranah yang berbeda itu hanya khobar dan insya'nya. Jadi ya mungkin masih berkesinambungan karena sang raja telah datang, semoga Allah menjaganya. Jadi untuk maknanya belum terpisah secara penuh, masih ada kaitannya. Jadi ketika raja datang kita berdoa semoga Allah menjaga raja itu agar selamat, kan seperti itu. Tapi sudah berbeda dari khobar dan insya'nya. Nah, kalau yang contoh ini dari khobarnya, jadi ini hadarul amir itu insya yang khobari, kemudian yang hafadhahullahu itu masuk insya yang amr. Nah, karena ini konteksnya kepada Allah, maka ini doa, akan beda. Jadi itu. Yang kedua yaitu kalimat yang kedua tidak ada kaitan langsung dengan yang pertama. Ini sudah berbeda, sangat jauh berbeda, tidak ada kaitannya.
Contohnya Zaidun katibun lahmun ini. Zaid adalah penulis burung merpati terbang. Nah, apa kaitannya ini? Zaid adalah penulis burung merpati terbang. Ini tidak ada kaitannya sama sekali. Pisah malah ya sudah. Itulah kamalul pokok. Yang ketiga, yang terakhir yaitu syibah kamalil ittisal. Jadi namanya syibah itu masih ada semi-seminya. Syibah ada mirip-miripnya. Jadi antara kalimat satu dan kalimat dua itu masih ada kesinambungannya. Ada kesinambungannya. Nah, dalam kaidah fasul ini bagaikan jawaban dari kalimat yang pertama. Jadi ini ya contohnya dalam sebuah kalimat tulisannya mana tuh? Itu ada laisal hijabi di muksin angka li amalan inna sama'a turajja hina tahtajibu. Dan penghalang itu tidak menjauhkan cita-citaku untuk mendapatkanmu. Sesungguhnya langit itu diharapkan hujannya ketika ia terhalangi mendung. Jadi kita bisa tahu ada dua kalimat, laisal hijatu bi muksin kali amalan. Kemudian inna sama'a turajja hina tahtajibu. Ada dua kalimat ya. Nah, tidak ada huruf ataf di sini, tidak ada huruf ataf. Nah, jadi di sini maksudnya penghalang itu tidak menjauhkan cita-cita untuk mendapatkanmu. Sungguhnya langit itu diharap-harapkan hujannya ketika ia terhalangi mendung. Jadi ada pertanyaan. Di bagaimana penguasa itu mengharapkan cita-cita? Nah, itu bagaimana gambarannya? Nah, dijawab. Sesungguhnya langit itu diharap-harapkan hujannya ketika ia terhalangi mendung. Jadi sudah jelas toh. Di sini justru adanya penghalang itu membuat cita-cita itu menjadi diharapkan. Nah, bagaimana? Nah, dijawab. Jadi kan belum paham loh, orang itu belum paham. Menghalang itu tidak menjauhkan cita-citaku untuk mendapatkanmu, kan tidak paham maksudnya. Mungkin ada yang mengira cita-cita itu bisa tidak sampai dengan adanya penghalang. Padahal dengan adanya penghalang, cita-cita itu menjadi sebuah harapan. Nah, bagaimana penguasa atau seseorang itu menjadikan penghalang untuk cita-citanya, untuk mendapatkannya? Nah, dijawab sesungguhnya langit itu diharap-harapkan hujannya ketika ia terhalangi mendung. Jadi adanya hujan itu sebelumnya diharapkan ketika ada mendung. Kalau nggak ada mendung berarti nggak ada harapan untuk hujan. Seperti itu dong maksudnya. Jadi dua kalimat ini masih sangat berkaitan. Cuma ya kelihatan tidak nyambung karena cita-cita dengan mendung kan juga tidak nyambung. Tapi masih sangat berkaitan karena maksud tujuannya tadi seperti itu. Nah, antara dua kalimat juga tidak ada huruf matofnya. Ya, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih penjelasan dari awal sampai akhir. Apabila ada banyak kata-kata yang kurang memahamkan, bisa ditanyakan. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. العقل وما لما